Oke, baik. Setelah kita mendapatkan alignment horizontal, kemudian profil, kemudian alignment vertikal, ya, dan desain penampang jalan. Tahap berikutnya adalah kita akan menggabungkan semuanya itu dalam satu atau dalam suatu elemen, ya, yang namanya adalah koridor. Koridor ini gambarannya seperti ini. Bentar, saya bukakan file yang sudah ada koridornya. Nah, ini contohnya ini. Nah, koridor itu bentuknya seperti ini. Ini saya. Nah, koridor itu ini. Koridor itu adalah gabungan antara alignment horizontal, alignment vertikal, dan profil serta desain penampang jalan. Buktinya kalau ada alignment horizontal apa? Buktinya ini. Jalannya kelihatan ada yang tangan atau lurus dan ada tikungannya. Oke? Ya. Jalannya kan pasti ada tikungannya gitu ya. Kemudian untuk alignment vertikalnya, nah ini ada bagian yang datar, ada bagian yang nanjak. Nah itu, ini ada tanjakan ya di sini. Kemudian bukti kalau ini ada apa namanya penampang desain penampang jalannya mana? Nah ini saya tunjukkan. Di sini terlihat desain penampang jalannya. Nah, kelihatan nggak ya? Ini ada badan jalannya tadi ya. Badan jalan terdiri dari lajur lalu lintas, kemudian bahu jalan, kemudian ada saluran sampingnya, saluran drainasenya mirip juga seperti yang kita buat, dan ada lerengnya. Di sini lerengnya bisa sampai jauh ke bawah ini ya. Nah ini ada lereng seperti ini, lereng galian atau timbunan, dan di seberangnya juga sama ada lerengnya. Nah seperti ini. Ini lerengnya bisa nanti otomatis bisa seperti ini yang kita buat tadi. Kalau belum ketemu dengan kontur aslinya atau surface-nya, dia akan lanjut terus tuh. Si lerengnya tuh akan lanjut terus ketemu gitu. Nah, seperti ini juga. Ini mulai agak berat ini. Berat ininya ya, apa namanya? Grafisnya ya. Kalau pengerjaannya enggak terlalu. Nanti tiba-tiba jadi. Nah, ini lerengnya bisa sampai sejauh ini ya. Ini semuanya yang gambarin juga civil 3D. Dia eh, kriterianya atau parameternya kita tentukan, nanti civil 3D yang menggambarkan ini. Ya. Oke. Nah inilah koridor ya. Koridor itu gabungan dari alignment horizontal, alignment vertikal, dan desain penampang jalannya. Oke, kita kembali ke sini. Untuk menggabungkan tadi ya, alignment horizontal, vertikal, dan desain penampang jalan ini ke dalam suatu koridor, caranya kita ke bagian home ini ya, home, kemudian kita pilih di bawahnya profil itu ada koridor. Nih, profile, alignment, profile, koridor. Nah, pilih koridor, terus klik koridor, koridor, koridor. Jangan yang rehat. Kalau rehat ini tidak bebas. Pilih koridor silakan. Tapi ini syaratnya kita harus punya tadi ya, elemen horizontal, elemen vertikal, dan desain penampang jalannya atau assemblinya. Kalau nggak ada salah satunya ya nanti nggak lengkap. Oke, koridornya bisa diberi nama, misalnya koridor apa? Koridor jalan rencana, misalnya gitu. Oke ya. Bebas, namanya bebas.
Jangan panjang-panjang juga ya, nanti merepotkan. Untuk deskripsi boleh diisi, kemudian koridor stylenya basic saja, koridor lainnya juga ini ngikutin defaultnya nggak apa-apa. Untuk baseline type-nya kita pakai yang alignment and profile. Alignment and profile, oke. Kemudian untuk alignment-nya, nah disinilah fungsi kita memberi nama itu terasa banget, menurut saya ya. Alignment ini adalah alignment horizontal. Nah, ini kita pilih alignment horizontal. Profile ini yang dimaksud di sini adalah alignment vertikal. Pilih yang alignment vertikal ya. Oke. Kemudian untuk assembly-nya, nah kalau kita punya banyak assembly ya, assembly channel 1, 2, 3, itu kan nanti mungkin agak membingungkan ya. Ini pilih yang mana? Namanya sama semua, cuma 1, 2, 3, 4 gitu. Misalnya ya. Tapi kalau kita beri description kayak tadi, kita klik salah satu gini ya. Nah, contoh yang punya saya ini assembly jalan tipe 1 ya. Ini langsung muncul deskripsinya seperti yang kita ketik di awal tadi, yaitu 2 lajur 2 arah, lebarnya 2 kali 3,5 meter. Contohnya seperti itu. Ini otomatis muncul karena tadi waktu bikin assembly kita beri description. Nah, itulah fungsi description ya. Ini. Nah, mungkin ada yang nggak diisi assembly-nya, nggak diisi description-nya, ini kosong ya pastinya ya. Nah, itu fungsinya ya. Kalau sebenarnya ini nggak masalah, nggak diisi pun nggak masalah. Cuman ini kan ada manfaatnya gitu. Nggak masalah itu maksudnya nanti sampai selesai pun juga bisa gitu ya. Tidak ada yang terganggu. Oke, kemudian lanjut lagi. Kita ke bagian paling bawah yaitu target surface ya, target surface. Ini udah di sana. Oke. Target surface-nya kita pilih yang contour existing ya. Jadi nanti koridor ini akan ditargetkan ke contour existing. Set baseline and region parameter silakan dicetak. Sekali lagi profilnya pakai alignment vertikal ya. Jangan pakai yang contour existing. Karena nanti kalau pakai contour existing koridornya ngikutin konturnya. Jadi ya kalau konturnya naik ikut naik, kalau turun ikut naik turun dan sebagainya. Oke, kalau sudah diklik OK di bawah itu. Nah, nanti muncul baseline and region parameter seperti ini. Nah, ini kita klik apply and OK saja. Tapi kalau mau saya review ya, ini di sini dibahas dong Pak. Ya, oke, kita bahas. Yang pertama, ini langsung muncul BL itu baseline ya, baseline assembly horizontal, baseline alignment horizontal, terus RG itu region assembly jalan. Karena kita tadi centang baseline dan region ya, nah itu muncul seperti ini. Kalau nggak dicentang ya itu nanti nggak muncul. Horizontal baseline-nya pakai alignment horizontal. Vertical baseline-nya pakai alignment vertikal. Nah, ini manfaatnya kalau memberi nama yang sesuai kebutuhannya. Kalau assembly-nya kita pakai assembly jalan 1. Nah, di sini sebenarnya masih bisa diganti. Misalnya ada kekeliruan ya, ini salah tadi, ini masih bisa diganti. Nah, kalau punya pilihan lain ya, kalau nggak ada ya kita nggak bisa berubah. Dipilih pun juga tetap yang itu aja. Yang vertikal juga bisa diganti, tapi jangan diganti kontur, tetap alignment vertikal. Termasuk assembly-nya, ini masih bisa diganti dengan assembly yang lain kalau punya di tahap ini ya. Terus kemudian untuk start station, end station ini ngikutin labelnya saja secara keseluruhan, nggak usah dipotong. Kemudian frekuensi ini di sini tertulis 20, itu apa nanti kita bahas belakangan saja, tapi mungkin kalau mau diingat-ingat ini di 20 meter frekuensinya. Oke, kalau sudah ini diklik apply and OK aja. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, tapi kalau muncul tulisan seperti ini, rebuild the corridor,
atau pilihan mark the corridor as out of date, pilih saja yang repeat the corridor ya. Ini sering muncul nanti, mungkin kalau kita merubah-rubah atau mengedit koridornya, silakan dipilih repeat the corridor. Oke, silakan dipilih, terus klik OK. Nah, sudah muncul koridornya. Nah, itulah gabungan dari alignment horizontal, vertikal, dan assembly-nya. Nah, oh tapi ini ada yang tahu ada kesalahan nggak? Kita di lerengnya ini keliru nih. Lerengnya terlalu landai ya. Padahal target kita itu sebenarnya gini, curam ya. Ini mohon perhatian ya. Lereng kita itu kan pinginnya curam gini ya. 1:2. Ini perbandingannya keliru tadi, 1:2. Tapi hasilnya malah jadi datar seperti ini. Malah landai. Malah jadi landai seperti ini. Nah, malah landai. Terlalu landai. Ini kalau memang keliru fatal ya akibatnya ya. Kenapa? ROW-nya semakin lebar, semakin jauh ya. Jadi pembebasan lahannya semakin besar. Ini efeknya di situ. Nah, supaya sesuai dengan gambar referensi ini yang lerengnya itu 1:2, ini kita revisi ya, kita perbaiki di bagian lereng. Lerengnya kita perbaiki. Caranya tinggal diklik saja lereng yang mau diedit. Ya, kalau sudah terpilih, pilih properties ya. Di properties ini ada pilihan pada bagian ini, cut slope dan fill slope ya. Ini tadi 2:1, makanya dia landai. Harusnya 1:2. 1:2. Oh, 0,5. 0,5:1. Ini juga 0,5:1. Karena kalau ditulis 2:1 dia nggak mau ya. Jadi 1:2-nya gini, 0,5. Oke. Kalau sudah, ini juga berlaku untuk yang lereng satunya ya. Lereng satunya juga kita edit, ini 0,5:1. Kenapa dipilih 0,5 enggak 1:2? Karena di Civil 3D ini selalu angka perbandingannya itu untuk cut slope dan fill slope itu n/1. Nggak bisa 1:n, itu nggak bisa. Karena perbandingan yang belakangnya itu yang 1 gitu ya. Jadi kita rubah jadi 0,5:1. Itu kan sama dengan 1:2 ya. 0,5:1 itu kan sama dengan 1:2. Nah, gitu. Ya kita siasati gitu aja. Gak apa-apa, yang penting jadi. Oke, kalau sudah, ini saya coba ya. Saya sudah rubah itu, kok belum ada perubahan. Nah, di bagian tool space di samping kiri itu, kalau kita amati koridornya ada tanda serunya ya. Setelah kita melakukan perubahan tadi, ya enggak? Ada tanda serunya. Nah, kalau kita sorot, dia langsung memberitahu one sub item out of date. Jadi ada satu sub item di dalam koridor itu yang belum dirubah atau belum diupdate, nah istilahnya gitu. Di koridor yang ini ya, kalau yang di apa namanya assembly ini penampang jalan kan sudah kita update, tapi di koridor ini ada yang belum diupdate. Caranya tinggal koridor itu kita klik kanan, terus pilih repeat all, gitu. Sekali lagi untuk mengupdate tinggal klik kanan, pilih repeat all, ya. Sudah berubah, jadi lebih ramping ya ini si lerengnya itu ya. Nah, kalau kita cek si lerengnya ini pakai object viewer, dia lebih curam sekarang. Nah, inilah yang diharapkan tadi, seperti ini. Nah, enaknya Civil 3D itu salah satunya itu loh. Kalau ada kekeliruan, kita bisa ngedit tanpa undo. Nah, bayangin kalau pakai AutoCAD, ya nggak di undo juga sih, kita tinggal revisi ya. Oke. Nah, kalau kayak gini, tentunya pembebasan lahannya ROW-nya lebih sedikit ya daripada yang tadi.
Oke. Nah, inilah yang disebut dengan apa namanya, koridor, ya, koridor. Jadi pembuatan koridornya itu tadi baru koridor yang basic ya, baseline-nya ya. Kenapa? Karena ya setelah koridornya tadi jadi koridor yang basic, kita masih ada keperluan untuk membuat koridor, eh, sebenarnya bukan koridor ya, tapi lebih ke surface. Jadi koridornya ini akan kita buatkan menjadi surface. Ya, surface kontur. Jadi nanti kontur kita nggak cuman ini aja, nggak cuman kontur existing saja, tapi nanti ada surface untuk apa namanya, koridor top dan datum. Nah, apa itu koridor top dan datum? Koridor top dan datum itu penjelasannya seperti ini. Eh, di sini aja ya, saya jelasin di sini. Di gambar ini maksudnya. Ya. Jadi eh, misalnya di jalan ini adalah galian dan timbunan ini, misalnya. Oke. Nah, Civil 3D itu nggak bisa tahu apakah eh, galiannya itu sampai mana, timbunannya sampai mana, itu dia nggak bisa tahu secara langsung. Harus kita bantu. Jadi gini, ini ada ini. Kalau timbunan kan berarti dari sini sampai sini ya, hitungnya nanti. Nah, ini nanti lerengnya misalnya gini. Nah, perhitungan volumenya itu sampai sini aja. Nah, kalau untuk yang galian itu perhitungannya sampai sini. Misalnya ini saya buat gini lah. Ya. Nah, sampai sini. Ini perhitungan galian dan timbunannya dari penambang ini. Oke. Jadi kalau ngitung timbunan itu dari permukaan kontur existing ya, kontur existing ditimbun sampai ke bawah saluran, sampai ke bawah LPB ya berarti ya. Kan lapis paling bawah itu LPB. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk ngitung galiannya itu juga dari dasar perkerasan ini dan dari bawah saluran ini ke sampai permukaan kontur yang paling atas. Oke. Nah, ini Civil 3D itu harus dikasih tahu, hal-hal seperti ini harus dikasih paham ya istilahnya. Nah, karena ada dua pengertian dia itu. Yang pertama tadi, yang kalau yang seperti ini garis yang saya pertebal ya. Yang di bawah ini kok biru. Nah, yang ini adalah garis datum. Garis di bawah ini ya, datum. Oke. Nah, kalau garis yang di atas ini, kan nanti ada yang di atas juga tuh, di atas permukaan jalan. Itu harus dibuatkan kontur juga. Ini garis atau permukaan top. Nah, ini nanti berhimpit kalau di sini. Nah, ini topnya ini juga ada di sini. Nanti berhimpit juga sampai ke lerengnya ini. Nah, yang biru itu yang top, yang
Yang warnanya magenta ini yang datum. Oke. Ya, gitu ya. Jadi yang di bawah permukaan jalan ini yang datum. Datum itu misalnya DATUM biasanya. Datum. Tahu datum itu apa? Kalau data itu jamak atau single? Atau plural atau singular? Bahasa Inggris data itu loh. Data itu dia singular, single atau jamak? Hah? Halo? Tunggal? Tunggal apa jamak? Data itu jamak. Nah, kalau data yang tunggal itu namanya apa? Namanya datum ya. Jadi kita pernah nggak bahasa Inggris tuh kalian menyebut datas, belakangnya pakai S, DATAS. Nggak ada kan? Karena data itu sendiri sudah jamak ya. Nah kalau yang istilah data yang single itu datum. Datum ini adalah versi eh, tunggal dari data. Nah ini ya, yang biru ini top, yang eh, magenta atau jingga ini yang datum ya. Oke, ini harus kita buat di koridornya itu supaya nanti Civil 3D itu bisa menghitung volume galian dan timbunannya secara presisi. Kalau enggak dia nanti keliru apa namanya mengestimasi ya atau menghitung volumenya bisa keliru. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, cara untuk membuat kontur top dan datum tadi itu caranya kita masuk ke ini pembuatan ke koridor di panel toolspace sebelah kiri kita pilih koridors ya. Di koridors itu ada pilihan koridor yang sudah kita buat tadi, dibuka ya. Ini koridors dibuka dulu, nanti ada pilihan koridor jalan rencana seperti ini. Ini kita klik kanan terus pilih properties. Pilih properties. Nah, kita pilih parameters. Tapi kalau membuat ini kita pilih surfaces langsung aja. Surfaces. Di tab surfaces nomor 3 dari sebelah kanan. Slope patterns, boundary, surfaces. Nah, di surfaces itu kita harus membuat surface baru ya. Sekali lagi di surfaces ya, bukan di parameter. Tadi keliru. Di surfaces kita pilih tombol untuk membuat koridor surface baru, yaitu yang paling kiri itu create a corridor surface. Silakan diklik. Sekali lagi silakan klik create a corridor surface ya. Pilih itu, kemudian sudah muncul ini ya, apa namanya, ada surface baru, tapi itu kita atur gini. Specify code-nya ini untuk yang top dulu ya, untuk yang kontur top. Oke, terus kemudian kita atur ini. Ini ada kolom overhang correction. Silakan dicari, kalau nggak ketemu digeser aja. Ada kolom overhang correction ya. Itu kita ganti menjadi top links. Karena ini akan menjadi top ya. Jangan lupa yang tadi specify code-nya top, kemudian overhang correction-nya top links ya. Kemudian ini kita klik tombol plus ini ya, add surface item. Jadi harus ditambahkan add surface itemnya. Nah, nanti muncul ada top di bawah ini. Silahkan dibuat seperti itu. Terus yang di sini namanya kita rubah menjadi koridor top gitu boleh. Koridor top. Itu untuk yang
kontur top ya, kontur atas. Nah, sekarang kita pilih tombol tadi untuk membuat surface koridor baru, untuk membuat yang datum ya. Ini boleh dikasih diganti nama dulu, boleh koridor datum misalnya. Datum. Oke. Nah, untuk specify code-nya ini kita pilih datum. Cari datum ya. Nah, ini ada datum, di bawahnya base. Kalau top paling pertama ini base, datum itu ada di sini ya. Silakan pilih datum. Ya, datum. Saya pilih datum. Kemudian klik tombol plus ini untuk menambahkan surface itemnya. Nah, jadi di bawahnya koridor datum ada datum. Kemudian pada kolom overhang correction, non-nya kita ganti menjadi bottom link. Karena datum itu posisinya di bawah. Ya. Bottom link. Oke, sudah seperti ini. Saya ulang ya, kalau bikin baru tadi, bikin surface baru di sini, create a corridor surface. Terus untuk yang top di rename dulu. Terus overhang correction-nya top link, kemudian di specify code-nya tadi pakai yang top ya, untuk yang top. Kalau yang datum pakai yang datum. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing punya sub apa namanya add surface itemnya, ada masing-masing ada surface itemnya untuk koridor top untuk datum. Oke, kalau sudah kita klik apply and oke. Sebentar, jangan sorry. Penuh kejutan ya. Kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Nanti tinggal dibuka lagi tadi, klik kanan koridor jalan rencananya, diklik kanan, terus saya tunggu di sini ya. Kita ke boundaries. Sudah buka lagi, kita ke boundaries. Sudah boundaries. Nah, boundaries ini sudah muncul koridor top dan datum ya. Itu berarti pembuatan surface-nya tadi sudah berhasil. Koridor top dan datum. Oke. Sekali lagi ini sudah. Oke. Nah, boundaries ini adalah batasan. Jadi kita akan menentukan batasan sejauh mana si kontur dari koridor top dan koridor datum ini. Karena kalau nggak dibatasi nanti dia bisa kemana-mana ya. Nah, batasannya itu sampai mana aja? Kan batas terluar dari ROW itu kan adalah ujung dari lereng galian dan timbunan ya tadi kan. Ujung terluar ROW sekali lagi itu atau ujung terluar dari koridor kita. Koridor itu sama sebenarnya lebarnya koridor sama dengan lebarnya ROW. Nah, lebar ROW terluar itu batasannya adalah dari lereng galian ataupun timbunan. Oke, nah ini kita klik kanan yang koridor top, terus pilih add automatically. Nah, kalau masih ingat tadi kita membuat lereng galian dan timbunan itu pakai template namanya apa? Daylight ya. Nah, itu jadi kita pilih daylight karena di sini nggak ada lereng, itu nggak ada. Jadi kita pilih daylight. Add automatically batasannya terluar adalah daylight. Ya. Begitu juga yang datum sama, klik kanan add automatically, pilih yang daylight. Oke. Nah, kalau ini sudah bisa di apply and okay. Apply, kemudian biasanya muncul seperti ini. Repeat the corridor ya, nggak apa-apa. Ini bukan error, bukan masalah, tapi kita cuman si Civil 3D menawarkan apa mau di rebuild. Ya, udah kita rebuild, terus oke. Nah, di dalam koridor ini sudah muncul ada garis-garis baru. Itu yang namanya kontur dari surface koridor top dan datum. Nah ini ada garis seperti ini ya. Nah, ini saya mau review garis koridor itu.
Ini saya pilih yang koridor top dan datum saja, terus saya pilih object viewer ya. Hasilnya seperti ini. Dia menggambarkan surface-nya itu ada yang permukaan atas, ada yang permukaan bawah. Termasuk di saluran sampingnya juga sama. Ini permukaan yang top, ini yang datum. Ini ya. Ini yang sorry. Ini yang top ya. Yang di atas tadi. Ini yang datum. Yang ini yang datum yang merah. Ini berimpit di sini. Nah, ini di bawah. Nah, itulah. Itu yang kita barusan buat. Dan ini harus kita buat ya supaya Civil 3D nanti nggak keliru mengestimasi. Nah, ini saya close dulu. Terus kalau mau dilihat bersama dengan koridor yang tadi sudah kita buat sebelumnya, dipilih aja semua, klik kanan object viewer. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang sudah tergabung dengan koridor yang awal tadi ya. Nah, jadinya dia kayak solid gini. Nah, kalau tadi kan masih ada putus-putusnya ya, sekarang solid. Nah, ini koridornya sudah jadi lengkap dengan surface koridor top dan datum. Oke. Nah, cuman gini, bagi sebagian orang itu melihat ini ada kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Pas di tikungan ini nggak smooth ya, terlihatnya nggak smooth, patah-patah gini kan. Nah, ini adalah segmen-segmen ya, segmen-segmen yang tadi pas kita membuat koridor itu sebenarnya sudah muncul itu. Segmennya ini per berapa meter itu, kalau setahu saya per 20 meter. Iya. Pakai yang line. Dari tengah sini ke tengah sini. 20 meter. 20 meter, 20 meter. Makanya dia patah-patah karena di tikungan ini dengan jarak 20 meter itu jadi nggak smooth ya. Nah, kalau masih ingat tadi pas membuat koridor sebelum di OK tadi itu kan saya sempat menyampaikan di situ ada frekuensi ya, frekuensi. Nah, frekuensi 20 meter nggak usah diedit dulu, saya bilang itu ya, ingat saya tadi. Tapi diingat-ingat aja 20. Nah, itulah 20 meternya. Nah, jadi kalau mau membuat tikungannya tadi jadi lebih smooth, angka frekuensinya ini yang kita kecilkan. Dari 20 mungkin dikurangi lagi jadi lebih kecil. Tapi ingat, mengurangi frekuensi untuk kepentingan tampilannya yang lebih smooth itu nanti akan berdampak pada grafis ya. Dia akan nyedot hardware kita lebih banyak. Ya kayak inilah, kayak di game itu kalau grafisnya jelek kan yang patah-patah gitu itu malah enteng ya. Tapi kalau semakin grafisnya dimaksimalkan jadi agak berat. Minimal berdampak pada kinerja. Ya itu kalau mau dirubah silakan di klik kanan, pilih properties di koridor ya. Saya ulangi, di koridor sini di klik kanan, pilih properties ya. Kemudian di bagian parameters paling ujung kanan itu sebelum target ya. Kan ada override target, ini ada frekuensi. Nah, frekuensinya silakan kalau mau diubah ya. Tapi mengubahnya ini gini, ini kalau mengubah klik tombol yang ada 3 titiknya ini ya. Terus di sini ada keterangan gini. Kalau bagian yang lurus mungkin nggak kita kurangi nggak apa-apa ya. Tapi kan fokusnya kita yang di kurva, di kurvanya aja, itu di lengkungnya aja. Nah ini bisa, misalnya di kurvanya jadi 5 meteran itu bisa. Kalau ada spiral jadi 5 meter bisa. Kemudian di lengkung vertikalnya atau vertikal baseline-nya juga bisa kita ini kurangi, misalnya jadi 5 meter supaya
grafisnya di bagian tanjakan dan turunan itunya lebih smooth gitu. Oke ya. Ini nggak harus juga sebenarnya, cuman untuk kebutuhan tampilan. Karena nanti untuk keperluan perhitungan galian timbunan nggak dari sini ya. Kita klik apply and repeat the corridor and OK. Nah, hasilnya kayak gini. Ini lebih rapat ya daripada yang tadi. Nah, seperti itu. Terus kalau mau dilihat di object viewer, tentu akan lebih smooth karena frekuensinya lebih rapat. Nah, lebih smooth. Kurang Pak, itu masih patah. Ya silakan kalau mau dirubah jadi per 1 meter boleh, tapi berat nanti biasanya. Ya. Dan saya menemukan itu hanya untuk keperluan grafis ya ternyata, tidak untuk yang galian timbunan. Nah, ini di sini pada bagian yang nah yang lurus ini masih 20 meteran ya frekuensinya. Kemudian yang di sini sudah 5 meter. Lebih smooth. Lebih itu aja sih ya. Oke. Nah, di sebelum istirahat ada satu hal lagi yang masih terkait dengan koridor. Silakan diklik koridornya ini ya. Koridornya ya diklik ya. Diklik. Terus di atas itu ada drive. Silakan diklik drive. Ketemu? Sudah ketemu drive. Nih. Nah, ini klik drive. Kemudian si civil engine nanya select corridor feature line. Silakan klik garis tengah ini ya. Garis tengah dari atau sumbu ini. Nah, nanti muncul select the feature line, pilih yang cron saja, yang paling atas ini cron, terus klik OK. Nah ini mungkin agak berat. Nah ini adalah tampilan kalau kita mau ini apa namanya mensimulasikan kita jalan di atas rute jalan yang kita buat. Oh harusnya tadi di save dulu ya, kalau hang nggak repot sih. Nah, kalau ini terlalu tinggi misalnya ya, ini ketinggian. Ini bisa kita turunkan pandangan matanya ini ya. Nah, ini pandangan matanya bisa kita turunkan. Oh, sorry. Ini ketinggian. Oh, ini ketinggian rodanya ya. Nah, terus nah, kalau mau dijalankan silahkan klik tombol play. Play pause itu dijalankan. Nah, nanti dia jalan. Bisa jalan gini. Nah, nah ini kelihatan ya, ini berarti kita ngupas tebing tubannya. Ini yang mau dibikin status satu story ya silakan. Nah itu kelihatan jalannya. Banyak ngepras ini ya, ngepras bukit-bukit. Kalau mau dibalik ke dari sini ke ujung awal reverse saja, reverse terus play lagi. Nah, kalau terlalu cepat nanti kecepatannya bisa dikurangi. Tapi ini sudah sesuai ya 40 km per jam. Seperti itu ya. Ini nggak harus juga, tapi ini adalah salah satu fitur ya. Jadi dia benar sudah 3D loh ini. Nah, kalau mau menghilangkan konturnya supaya nggak tampil, ini dimatikan saja. Surface contour resistingnya ini bisa dimatikan, jadi pas disimulasikan dia nggak tampil. No display ini, terus kita simulasikan lagi. Nah,
Nah ini lereng apa konturnya udah hilang ya. Tadi gini saya mau menghilangkan konturnya itu di surface kontur existingnya itu klik kanan terus surface properties ya di bagian surface style-nya itu diganti no display jadi nanti dia nggak tampil itu aja terus di apply oke. Terus diulang pas bikin apa pas mau ini koridor drive koridor ini ya silakan. Nanti yang muncul hanya desain jalan kita aja. Lerengnya kelihatan, badan jalannya kelihatan, saluran sampingnya kelihatan. Nah, seperti ini. Menarik ya. Jadi kita bisa tahu jalannya nanti seperti apa sebelum dibangun. Oke. Oke, jangan lupa di-save dulu ya supaya enggak kalau hang juga. Oke, cukup ya mungkin ya. Oke, karena sudah jam 12, ini kita akhiri sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah rapat ya. Saya karena ada rapat.